Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 1. Apakah tugas ini sudah diselesaikan? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silahkan anak-anak ibu mengamati bunga yang ada di sekitar rumah kalian. Apa yang kalian lihat dari bunga tersebut? Apakah kalian melihat kelopak bunganya? Apakah kalian melihat mahkota bunga? Dan apakah kalian melihat tangkai putiknya? Nah, materi berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan? Apa sih tujuan dari perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Sedangkan tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya dari kepunahan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Berikut adalah gambar bunga lengkap yang dimulai dari bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota bunga, benang sari, kelopak bunga, dan dasar bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografisnya yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Singapura. 5 negara pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Tanat Koman dari Thailand. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis.
Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Berikutnya, Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Ceves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Selanjutnya, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasininse. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Berikutnya, Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut kerama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Yang kelima, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Yang keenam, Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di ding kri, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas ding kri. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Selanjutnya, Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu patung Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa.
Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Yang terakhir adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea yang disajikan dingin. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kehidupan dan budaya di negara kita? Coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang, pilihlah 2 negara ASEAN dan carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari 2 negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara, dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan, pemanfaatan, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan ya caranya. Yang pertama, tentukan dulu 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Dan yang ketiga, di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Ibu akan berikan contoh cara mengerjakannya. Silahkan kalian simak baik-baik. Ingat ya, yang bagian tengah merupakan persamaan dari kedua negara tersebut. Selamat mengerjakan dan sampai bertemu lagi di materi berikutnya.